Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada Rabu siang. Pengacara senior Hotma Sitompul meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Atlet voli fenomenal Indonesia Megawati Hangesti Pertiwi resmi bergabung dengan klub Proliga Gresik Petrokimia. Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Galuh Pandu dan Bayu Pradana. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi pada Rabu siang. Ya, letusan disertai suara dentuman terlihat hingga radius 5 km. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Saat erupsi terjadi, warga yang berada di kebun Kecamatan Ampe Angkek mendengar letusan disertai suara dentuman. Pada radius 5 km dari pusat erupsi, terlihat kawah yang berada di puncak Gunung Merapi mengeluarkan asap tebal membumbung ke langit. Dengan durasi erupsi selama 52 detik, asap teramati dengan tinggi kolom 800 meter condong ke arah timur laut. Untuk status Gunung Merapi sendiri saat ini masih pada level 2, kemudian untuk arah angin ke timur laut sehingga diperkirakan untuk hujan abu ke arah timur laut. Gunung Merapi saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2. Warga, pendaki, hingga wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Merapi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik kapas di Serang, Banten pada Rabu malam. Peristiwa yang diduga akibat korsleting listrik itu mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Kebakaran menimpa pabrik kapas di Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten pada Rabu malam. Kobaran api pun dengan cepat membakar seluruh tumpukan kapas di dalam pabrik. Sejumlah karyawan pabrik menyebut muncul kepulan asap dari salah satu gudang sebelum terjadi kebakaran. Sementara menurut petugas damkar, penyebab kebakaran diduga akibat terjadi korsleting listrik. Total 5 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran pabrik kapas ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Dimonitor kemana? Dimonitor. Tambah api udah menjalar hampir ke rumah warga, Komandan. Asap hitam pekat yang terlihat dari kejauhan ini berasal dari tumpukan sampah yang terbakar di kolong tol Papanggo atau Tol Wiyoto Wiono, kilometer 16 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api berkobar dari celah-celah jalan tol sehingga para pengendara mobil yang tengah melintas dari arah Ancol menuju Kelapa Gading maupun sebaliknya tidak berani melintas sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Petugas dari suku dinas pemadam kebakaran wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berusaha berjibaku memadamkan api. Menurut warga, belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran sampah ini. Namun diduga api muncul dari anak-anak yang bermain api di tumpukan sampah yang kemudian membesar. Sementara petugas menyebut masih menyelidiki penyebab kebakaran sampah. Kita nggak tahu dari mana yang bakar sampah pun kita nggak tahu. Katanya anak-anak yang bakar. Iya. Mana anak-anaknya siapa kita nggak tahu. Kalau penyebab awalnya masih dalam penyelidikan, tetapi di situ ada tumpukan sampah yang mengeluarkan asap dan api. Berarti apakah ada warga yang bakar sampah sebelumnya, Pak? Nah, itu lagi dalam penyelidikan.
Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam beserta puluhan personil diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kabar duka datang dari dunia advokat tanah air. Pengacara senior Hotma Sitompul meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara senior Hotma Sitompul tutup usia. Hotma mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana, Jakarta pada pukul 11:15 WIB. Sebelumnya almarhum sempat menjalani perawatan di Penang, Malaysia sebelum kembali ke tanah air dan dirawat intensif di RSCM. Kami menginfokan bahwa Pak Hotma Sitompul sudah meninggal dunia hari ini pukul 11.15. Sudah berapa lama dirawat sakitnya? Sudah beberapa hari, sakitnya sudah komplikasi lah ya. Jenazah Hotma Sitompul akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Antasari nomor 79A Jakarta Selatan. Sebelum dikebumikan pada Sabtu pagi di TPU San Diego Hills, Karawang. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara senior yang menangani banyak kasus-kasus hukum besar di Indonesia. Kehilangannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan masyarakat hukum tanah air. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Meski demikian, Joko Widodo sempat menunjukkan seluruh ijazah dirinya, mulai sekolah dasar hingga kuliah kepada seluruh awak media yang datang di dalam rumahnya. Namun Presiden ke-7 Indonesia tersebut meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Atas polemik ini, Joko Widodo akan mempertimbangkan membawanya ke ranah hukum dan dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait menunjukkan ijazah aslinya. Bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Puluhan orang mendatangi kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan massa untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 Indonesia tersebut. Puluhan warga dari tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Massa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antre untuk berfoto bersama Joko Widodo.
Joko Widodo pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ketemu Pak Jokowi, Pak. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu Barusan Pak gimana Jokowi Pak? dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM. Nah, ditunjukkan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya, masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga keluar tuh, ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat, ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Sebelumnya ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Oleh karena itu hari ini tim pembela ulama dan aktivis dari Jakarta hadir dalam rangka klarifikasi dengan pihak UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Sementara itu Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor UGM hingga dekan. Dari Solo, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Rifai Kusumandegara, menyebutkan kepada awak media bahwa penggugat ijazah Joko Widodo ini hanya memojokkan pribadi Jokowi, bukan mencari kebenaran. Nah, hal tersebut dijelaskan tim kuasa hukum saat memberikan keterangan soal polemik asli atau palsu ijazah Joko Widodo. Kami tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya. Sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah asli tersebut. Ya. Dan dalam persidangan juga, beberapa persidangan dinyatakan juga oleh kuasa hukum penggugat, tolong tunjukkan kan begitu ya. Dan tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang dari awal kami sudah melihat ini permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dan terbukti, ya, kajian kami terbukti pada saat kemarin dengan itikat baik pihak rektor dan dekan menunjukkan baru salinannya sebagai pihak yang berwenang loh, yang menerbitkannya. Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru, font lah, foto lah. Jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami. Sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan BP. Tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM sebagai lembaga penerbit. Ya, mungkin itikadnya baik agar isu ini selesai, gitu ya. Tapi betul dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball. Gitu. Jadi sekali lagi kami bukannya tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan, oleh penegak hukum. Termasuk misalnya, andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak. Tak hanya para menteri, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ditemani Kapolda dan Pangdam juga sowan ke rumah Jokowi di Solo.
Hovifah mengaku kedatangannya untuk silaturahmi sekaligus membahas ekonomi. Selain para Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut sowan ke rumah Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo. Khofifah tidak sendiri namun ditemani oleh Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Rudi Saladin, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto. Ketiganya diterima oleh Jokowi di ruang tamu kediaman pribadinya. Sekitar 1 jam kemudian, Khofifah bersama Pangdam 5 Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur keluar dari kediaman Jokowi. Kepada media, Khofifah menyebut kedatangannya tersebut untuk silaturahmi. Kami diterima hari ini, Pak Pangdam, Pak Kapolda juga bersama-sama bisa hari ini. Jadi nyambunglah waktunya. Alhamdulillah kami tentu menyampaikan terima kasih bahwa kami diterima sowan halal bihalal. Ada pembahasan apa dengan Pak Jokowi? Cair ya. Tentu beliau update bagaimana sebetulnya dampak ekonomi trade war ya antara perang tarif ini Amerika dan Cina, dan itu terjadi di seluruh dunia. Tentu kami di Jawa Timur melakukan berbagai langkah antisipasi. Saya matur bahwa kita secara personal melakukan komunikasi dengan owner dari perusahaan-perusahaan besar, dan kami juga mengundang Apindo, terutama yang karyawannya di atas 4.000. Prinsip pertama, jangan ada PHK. Khofifah juga menyampaikan pertemuan berlangsung dengan hangat dan cair. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya, Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Para menteri menyatakan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar juga. Apa aja Pak arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama Ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, ya doain supaya Pak Presiden Bapak Ibu sehat, karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya sehat sih. Fenomena banyaknya Menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir. Apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat ke 5 negara di Timur Tengah. Politisi PKS Mardani Alisera menyebut bahwa silaturahmi merupakan hal yang baik, namun ia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani Alisera. Bahlil menyatakan bahwa semua Menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah komando Presiden Prabowo. Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo. Titik. Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani ikut merespon adanya isu matahari kembar. Puan menegaskan bahwa presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Matahari kembar presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan semua menterinya usai kembali dari lawatan ke negara-negara Timur Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Menteri SDM, Bahlil Lahadalia buka suara terkait kunjungannya ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat momen Lebaran beberapa waktu lalu. Bahlil mengungkapkan pertemuannya dengan Jokowi merupakan silaturahmi hari raya dan meminta tidak dipolitisasi. Yang pertama, silaturahmi. Ini hari raya, semua masyarakat itu disunnahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas. Dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu, saling memaafkan, saling mendoakan, saling membangun hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Tidak lebih dari situ. Saya hadir bersama keluarga saya juga melakukan hari raya, pas hari raya ke-7 atau ke-8 waktu itu. Tidak ada hal-hal lain, yang ada adalah silaturahmi hari raya. Iya, namanya hari raya jangan dipolitisir. Ya. Nanti tunggu pemilu, pileg baru ada harinya. Jangan hari raya dijadikan hari politik, nggak ada ya. Pemirsa, KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dari upaya paksa tersebut. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Tessa menjelaskan, setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. 2 diantaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya dan kantor KONI Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Penyidik sampai dengan hari ini, penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan sekitar hari Senin, ada 3 lokasi di kota Surabaya. 2 lokasi merupakan 3 lokasi adalah rumah pribadi. Ada 3 lokasi yang merupakan rumah pribadi. Salah satunya merupakan rumah yang tadi disebut saudara LN. Hari Selasa atau kemarin telah dilakukan kegiatan penggeledahan di 1 lokasi yang merupakan kantor di kota Surabaya. Untuk hari ini ada penggeledahan di 3 lokasi. 3-tiganya merupakan rumah pribadi. Dari 3 hari tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. KPK menduga motor gede milik Ridwan Kamil bersumber dari korupsi Bank BJB. Ya, namun selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi.